Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat-sehat? Ya nih mohon maaf, biasalah orang Indonesia terlambat setengah jam itu biasa ya. Bukan apa-apa, saya ngelawan arus bu. Rumah saya di Kuningan, Setiabudi. Kesini kan pertama ganjil genap, yang kedua jalannya satu arah tuh yang jadi ya begitulah ya. Tapi tuh ibu pasti bilang, alah alasan gitu biasanya. Oke. Mohon maaf Ustadz mau buat ini mungkin kita Ustadz bisa berikan ininya sampai jam 11:04 kasih waktu mungkin untuk ibu-ibu nanti bertanya Ya, kurang lebih 15 menit. baik. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, berarti insya Allah kita ini ada waktu kira-kira sampai jam 11:04, sekarang kan setengah 11 ya, jadi 3/4 jam ya, 42 menit ya. Baik. Nah ibu-ibu sekalian, saya tadi belum mengawali dengan hamdalah ya, jadi saya awali dulu yang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya mengawali judul kajian kita hari ini, saya berangkat membahas tema ini dari pengalaman saya menulis buku ini, Bu. Ini buku judulnya mungkin Ibu banyak yang sudah punya, cuman bukan karya saya. Ini karya saya sendiri. Judulnya Fikih Sirah Nabawiyah. Ya, Fikih Sirah Nabawiyah. Ya, ini tentang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, lumayan tebal sih Bu, di 925 halaman. Ini Bu, kalau mau cepet ya, ini dipentogin ke kepala gitu. Lumayan. Jadi mulai dari lahir sampai wafatnya itu panjanglah ceritanya. Kalau kita baca ini mungkin ya ini bahan kuliah sebenarnya. Saya menulis buku ini dalam rangka mengajar 3 semester. Jadi satu semesternya itu kan 16 pertemuan, 16 minggu. Nah kalau 3 semester 16 kali 3 itu berapa? 48 ya. Ya kira-kira kalau kita bikin rutin pengajian kayak gini seminggu sekali rutin baca buku ini 48 minggu lah. Itu kira-kira setahun ya kan. Tapi nggak mungkin kan dibahas satu buku ini 45 menit. Kan nggak mungkin, malaikat apa ya baca langsung ya. Jadi saya akan membahas tentang ringkasannya saja dan bagiannya adalah tentang begini. Ini kan kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, itu kan bicara tentang teladan ya kan. Kita disuruh menjadikan beliau sebagai suri toladan. Pertanyaannya nih Bu, rada-rada nakal. Apakah semua perbuatan Nabi itu harus kita ikuti? Itu judulnya merupakan sebuah pertanyaan. Apakah semua perbuatan Nabi Muhammad itu harus kita teladani, harus kita ikuti, harus kita jadikan sebagai katakanlah role modelnya kita, sebagai panutan kita? Apakah semuanya? Jawabannya gimana Bu? Semuanya enggak Bu? Nah, kalau bahwa Nabi Muhammad itu suri tauladan kita itu benar. Karena di dalam Al-Quran kan bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu ya suri tauladan yang baik. Jadi memang bahwa beliau adalah role model kita itu benar. Tapi, nah ada tapinya. Yang mau kita bahas nih bagian tapinya itu, ya. Tidak semua. Tidak semua. Kenapa tidak semua? Nah, ini dia. Pertama nih Bu ya, karena beliau itu orang Arab dan kita bukan orang Arab. Arab sih tapi Arab maklum, ya. Ya bukan Arab betulan, ya. Arabnya Arab ya. Arab pating genah, nah, gitu.
Orang Jawa tahu Bu ya, arapati genah gitu loh. Maksudnya gimana? Gini ya Bu ya. Beliau kan sebagai orang Arab Bu ya. Namanya juga orang Arab kan pasti pola hidupnya gaya Arab dong. Ya enggak? Saya akan bilang dari pertama Bu, makanannya. Bu, ada yang tahu enggak makanan orang Arab itu apa? Makanan orang Arab Bu. Ya pasti makanan Arab ya kan? Iya, tapi jangan bilang kambing dulu, nanti dulu. Ngomongin makanan nih kita ngomongin makanan pokok, Bu ya. Makanan pokok orang Arab itu apa? Jangan bilang nasi kebuli Bu, itu bukan makanan Arab. Itu restoran Arab ya. Yang makan orang Indonesia, yang punya keturunan Arab. Orang Arabnya tidak makan nasi kebuli. Karena nasi kebuli, nasi biryani, nasi mandi itu makanan yang dihidangkan di restoran Arab. Tapi orang Arab betulan makannya bukan nasi biryani, bukan nasi kebuli. Makan apa Bu? Makan roti. Ya, makan roti. Bukan roti cane, bukan roti. Ah gitu, iya. Makan roti dan khusus untuk orang di zaman Nabi di Madinah. Madinah kan penghasil kurma ya Bu ya. Nah tambahannya makanan pokoknya selain roti adalah kurma. Sebagai makanan pokok. Kita ini orang Indonesia makan kurma nggak Bu? Makan ya. Ramadan ya kan kurma banyak dijual dan kita makan, tapi cara kita makan kurma itu beda dengan orang Madinah di masa Nabi ketika mereka makan kurma. Kalau kita kurma itu kurma di kita itu apa? Cemilan, cepulu, cebelas gitu ya. Iya. Jadi kita kalau buka puasa kurma kita makan berapa biji Bu? Paling-paling cuma 3 ya kan? Ya 5, 10, 11 paling-paling gitu doang ya kan? Nah kalau Nabi makan kurma itu misalnya dibilang buka puasanya Nabi pakai kurma, ya cuman kurma. Nah saya tanya makan kurma 7 biji kenyang nggak Bu? Enggak. Kalau mau yang kenyang berapa biji? Sepiring, ya kan? Sepiring kurma dimakan semua, gitu loh. Nah itu untuk makan sore, makan malam. Makan pagi, sepiring kurma. Makan siang, sepiring kurma. Dan memang hanya kurma, karena kurmanya makanan pokok. Nah itu Nabi, makanan pokoknya kurma. Kita kurma, cemilan. Cuman buat geli-geliin perut doang. Ya kan? Nah, begitu buka puasa, batalin pakai kurma, udah gitu sholat. Habis sholat ngapain? Nah, nasi padang, ya kan? Nasi kapau, ya kan? Nasi liwet, nasi goreng, nasi uduk, macam-macam. Pokoknya harus kudu mesti wajib nasi. Kalau nggak kena nasi, ya belum makan. Kalau ditanya, udah makan belum? Belum, nah itu kurma, itu mah baru geli-geliin perut doang. Baru appetizer ya kan, makanan pembuka. Nah makanan the real thing-nya itu adalah nasi. Karena perut kita perut Melayu. Kalau belum kena nasi, belum makan. Kagak nendang gitu kan. Nah saya Bu, mohon maaf nih bukan sombong ya, kebetulan doang. Kebetulan saya lahir bukan di Indonesia, bapak saya, ibu saya dulu kuliah di Mesir, menikah di sana dan saya numpang lahir. KTP saya tuh Kairo, lahir di Arab. Tapi saya kagak makan kurma Bu, nggak, tetap makan nasi. Iya, bahkan kalaupun misalnya kebetulan nyasar ke luar negeri, saya pernah Bu ke Turki. Tahun-tahun 2000-an awal tuh Turki belum kayak sekarang, belum ada nasi di sana Bu. Seminggu saya di Turki, hari pertama kedua masih makan roti, masih belagu. Masih bisa gitu makan roti.
Di hotel pagi roti, siang roti, malam roti. Hari ketiga Bu, belenek. Belenek. Sampai saya bilang gini, siapa yang bisa beliin saya nasi Padang 1 juta juga 1 juta, bayarin dah ayo. Ya nasi Padang Bu. Kenapa? Perut kita perut Melayu, bukan perut Arab. Bukan perut yang kalau dikasih roti terus bisa makan kenyang berhari-hari, itu nggak bisa. Sekali 2 kali boleh dah kita kayak Belanda Bu, ya kan? Roti gitu. Itu pun cara makan roti kita kan unik Bu. Roti tawar dicelebin di air teh manis, ya kan? Nah gitu. Udah kayak nenek-nenek banget dah, ya kan? Kagak nyindir Bu, cuma nuduh doang gitu. Nah, Nabi makannya roti atau kurma. Nah kita kan makan nasi. Pertanyaannya balik lagi. Emang perbuatan Nabi yang itu mesti kita ikutin? Enggak. Makanan enggak, ya kan? Termasuk mohon maaf ya, tadi kan makan, masuk ke mulut kan? Terus yang kedua minum. Orang Arab di zaman Nabi hobinya minum apa Bu? Minum susu. Ya, susu kambing, susu onta gitu kan. Tapi begini Bu, susu kambingnya itu asli banget, diperesnya langsung di baskom dan langsung diminum. Nggak pakai dimasak, nggak pakai di UHT, disterilisasi. Dan minumnya langsung dari baskom gantian. Ya jadi 5 orang, 10 orang ngumpul gitu kan. Yuk silakan minum susunya. Itu nggak ada gelasnya. Cuman baskom doang satu, gantian gitu kan. Lu minum gitu. Memang begitu gaya hidup mereka. Saya Bu kalau ditawarin silakan minum susunya. Oh gua ngapain? Bekas lu pada ngapain gitu kan. Lagian susunya juga susu kambing mentah Bu, gitu, bukan yang dimasak dulu dikasih creamer, dikasih kopi, dikasih enggak, susu beneran gitu. Dan Bu, kita kalau kebanyakan minum susu apa Bu? Mohon maaf ya. Ya, moncor. Iya, perut kita tuh bukan perut sono, perut sini, ya kan? Susu, ya udah bawaannya. Makanya kalau ini nih nggak bisa buang air tuh, udah lo ada susu minum aja gitu kan. Yang rada basi-basi sedikit juga boleh. Biar lancar pencernaan nih Bu ya. Nah kalau Nabi itu minum susu pagi, sore, siang, malam susu aja gitu. Nah itu kan perut udah buatan sono Bu. Jadi ya santai aja dia minum susu. Di kita biar kata orang kaya ya kan, mobil 12 minum susu tetap aja ke kamar mandi mulu ya kan. Orang perut Melayu bagaimana? Kita tuh kalau bajigur mungkin cocok ya kan. Empon-empon itu cocok ya kan. Bir peletok itu cocok ya kan. Tapi kalau susu, wah susu murni beneran, dah kagak masuk dah ya kan. Bab keluarnya Bu, ini agak mohon maaf nih rada-rada jorok dikit nih Bu ya. Gini Bu, di masa Nabi, terus terang aja, di masa Nabi itu masyarakat Madinah dan semua masyarakat umumnya yang ada di masa itu belum punya WC di dalam rumah. Iya, kayak kita nih kalau di kampung-kampung yang pelosok-pelosok Bu kan gitu juga. Kalau buang, mohon maaf nih, BAB gitu ya, kemana? Ke sungai kan? Nah ceboknya bareng sama ikan. Kalau perlu gak usah cebok, celebin aja ntar ada ikan banyak gitu kan. Kata ikan ada pesta nih gitu ya. Tapi kalau di masa Nabi kan di sono nggak ada sungai Bu, nggak ada kali. Jadi di mana itu buangnya? Iya, di padang pasir. Nah padang pasir itu jadi gini Bu, ini misalnya perumahan ya. Mereka tuh mesti keluar dari rumah, keluar dari kampung, menuju ke padang pasir. Ibu bayangin Bu, di tengah padang pasir, itu buang hajat gitu kan. Itu rata-rata nggak ada yang mau melakukannya kalau siang. Pasti malam. Kalau siang kenapa? Malu sama onta. Gitu. Kalau kata onta lihat, ya saingan nih kita berdua gitu kan. Nah gitu. Jadi malam Bu. Dan kalau malam tahu sendiri kan padang pasir, ya kan banyak setannya, banyak kalajengkingnya, banyak yang gitu-gitu semua. Makanya Nabi bekali kita dengan doa.
Doa masuk WC itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is, ya kan? Cocok Bu doa itu dibaca. Gitu. Kenapa? Ya karena emang serem, horor, malam, padang pasir sendirian gitu kan. Nah makanya orang kalau buang hajat itu malam-malam itu disuruh Nabi bawa batu 3 biji. Buat apa kira-kira? Buat nimpuk? Bukan. Buat istinja. Karena di padang pasir Bu nggak ada air. Lagian kita nggak nenteng-nenteng ember kemana-mana, enggak. Mau kemana lu bawa ember? Padang pasir gitu, enggak. Enggak. Ya bawa batu Bu, bawa batu 3 biji gitu. Gara-garanya gini Bu, karena Nabi pernah ya mungkin agak kebelet kali ya. Dia nggak bawa batu Bu, langsung aja dilepas di situ kan. Begitu mau istinja kan gelap kalau di padang pasir Bu ya. Nyari batu kan grepek-grepek gitu kan. Nah susah gitu. Makanya kata Nabi biar nggak grepek-grepek batunya udah dibawa dari awal. Jadi kalau di zaman Nabi Bu ada orang malam-malam bawa batu 3 biji. Nah mau kemana loh gitu kan. Udah ketahuan bawa batu 3 biji gitu kan. Dibawa gitu. Lagian Bu kalau dia nggak bawa dari sebelum berangkat gitu ya. Misalnya dia grepek-grepek dapat nih gitu kan. Itu belum tentu batu. Belum tentu. Itu kejadian Bu, kejadian. Nabi tuh ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri. Jadi kan Nabi nggak sempat bawa batu. Cuman beliau kan punya pembantu, asisten. Asistennya Nabi bilang gini, cariin batu dong. Gitu, dicariin. Tapi kan asistennya juga nyarinya gelap-gelap juga kan. Dapat tuh 3, dikasih ke Nabi. Batu yang pertama dipakai berhasil. Udah kan? Batu yang kedua dipakai berhasil. Yang ketiga Bu, begitu mau dipakai buyar. Ternyata itu mohon maaf kotoran onta udah kelang. Nah, udah berhari-hari kena sinar matahari kan keras Bu kayak batu. Tapi begitu dipakai ya buyar kayak lontong kurang sayur Bu, buyar kurang air gitu ya. Nah, jadi disuruh bawa batu. Itu Bu, yang melakukan kayak gitu bukan cuma Nabi. Ya Aisyah, ya Khadijah, ya seluruh keluarga Nabi, seluruh sahabat, seluruh masyarakat di Madinah di zaman itu ya begitu itu. Nah, sekarang saya tanya Bu, ada di antara kita yang mengikuti cara kayak gitu? Sekali aja Bu, ada nggak yang pernah? Hah? Coba dong jajalin sekali aja Bu gitu. Sekali aja kayak gitu Bu. Belum pernah ya? Belum. Katanya menjadikan Nabi suri tauladan gitu kan. Ternyata giliran buang air besar enggak gitu. Tapi Bu, temen saya ada Bu, nekat emang dasar tuh orang bandel juga ya. Saya lihat emang kepalanya itu usur-usurannya ada 2, emang rada bandel dia. Itu dia jajalin praktekin Bu, gitu. Jadi kan di sini emang nggak ada padang pasir, ya kan? Dia celingak-celinguk di mana nih ya, gitu kan? Ada lapangan badminton Bu, di komplek gitu kan? Kan malam nggak ada yang tahu kan? Dia nyesep di situ, ya kan? Udah bawa batu gitu, batunya 3, udah siap itu sesuai dengan hadis kan suruh bawa batu 3. Nah, yang jadi masalah Bu, begitu batunya udah dipakai nih mau taruh di mana nih batunya gitu kan? Apa dibawa pulang aja sebagai souvenir gitu bagaimana gitu kan? Akhirnya dibuang di got Bu gitu. Cuma waktu dia selesai buang hajat mau pulang ke rumah kan jauh tuh. Nah jalannya rada ngegang Bu, kagak enak ini gitu loh. Kayak ada yang nyangket-nyangket apa gimana gitu kan? Di rumah dia basuh lagi dari mula gitu ya kan? Kayaknya nggak pede dah kayak gitu kan? Nah gitu Bu. Jadi nggak mentang-mentang kita hidup mengikuti gaya hidup Rasulullah, terus semuanya mesti kita ikutin. Ya cebok lagi dari mula lagi, ya kan ngapain lah? Udah gitu masih kebelet lagi ya terusin lagi di situ udah. Masa mau balik lagi ke sono Bu? Bayangin kalau kita lagi sakit perut diare bolak-balik ke WC,
Masa bolak-balik ke lapangan badminton gitu kan. Ngapain lu ke badminton malam-malam gitu ya. Itu contoh aja yang simple dan sederhana. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak semua perbuatan Nabi itu harus kita tiru. Tidak semuanya harus kita contoh. Ada perbuatan yang memang wajib kita tiru. Misalnya nih Bu, yang harus kita jalankan persis. Sholat 5 waktu. Itu pasti. Karena hukumnya wajib. Puasa Ramadan wajib. Ya kan? Zakat wajib. Haji wajib. Gitu. Iya, wajib bagi yang mampu pastinya kan. Tapi nggak semua teknisnya harus sama persis. Contoh nih Bu, sholat ya. Tadi kan kita bilang wajib. Cuma di masa Nabi Bu, yang namanya Masjid Nabawi itu nggak kayak sekarang Bu. Saya yakin nih banyak ibu-ibu yang udah pernah haji atau umroh ya kan Bu ya. Tahu kan Masjid Nabawi itu ya? Wah, kalau di masa Nabi itu Bu, Masjid Nabawi itu nggak ada karpetnya. Bahkan keramik kayak gini pun nggak ada juga. Tanah aja, pasir begitu. Ya kan? Dan orang-orang sholat masuk masjid itu, sendalnya itu dipakai. Sepatunya dipakai. Jadi sholatnya pakai sendal, pakai sepatu. Masjidnya tanah. Nah, makanya di zaman Nabi itu pernah ada kejadian, mungkin ibu pernah dengar ceritanya, ada orang Arab dusun masuk masjid kencing di tengah-tengahnya Bu. Iya, oleh Nabi dibersihinnya gimana caranya? Cuman diambilkan air seember, dituang, udah selesai. Kenapa Bu? Cuman dituang doang. Nyerep. Ya kan? Karena tanah, pasir, udah selesai. Nah kalau kita ada karpetnya, ada orang ngompol di tengah begitu kan. Wah itu kita manggil laundry, lama itu kan. Nah jadi beda gitu. Orang-orang sholat di masjid itu pakai sendal, pakai sepatu. Bahkan Masjid Nabawi di zaman Nabi itu kan tidak ada atapnya. Sekarang juga nggak ada Bu. Yang tengah-tengah itu kan bolong Bu. Cuman dikasih payung otomatis kalau lagi dipasang kepasang gitu ya. Tapi kalau nggak ditutup gitu kan. Nah, itu nggak ada atapnya tuh di masa Nabi. Nggak ada menara, kubah dan sebagainya. Bayangin lantainya nggak ada. Karpet apa keramik nggak ada. Atapnya bolong begitu. Itu masjid di masa Nabi. Pertanyaannya, emang kita mesti bikin masjid yang kayak gitu juga? Enggak kan? Coba cari Bu di mana di kita dimanapun di dunia masjid yang kayak zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Ada sih kemarin saya lewat Bu, masjid persis kayak zaman Nabi, masjid belum jadi. Ya belum jadi kan? Nah masih tanah masih gitu. Nah itu kan dia lagi minta sumbangan, saya kagak nyumbang Bu. Soalnya kalau saya sumbang ntar masjidnya jadi. Kalau jadi kan nggak sesuai sunnah. Jadi biarin aja, biar seperti zaman Nabi. Nah, gitu. Masjid yang gagal dibangun ya kan, baru tiang-tiangnya doang sama ya kerangka-kerangkanya. Nah, sholat di masa Nabi Bu, itu pakai sendal, pakai sepatu. Pertanyaannya, emang kita hari ini kalau sholat mesti pakai sendal, emang boleh? Ya enggak lah, ya kan? Kalau ibu nggak percaya, cobain dah. Ntar sholat tuh, situ. Ya, sendalnya dipakai semua. Satpam ngamuk Bu, ditampol kita. Iya kan? Kenapa? Karena nggak harus sama persis dengan di zaman Nabi. Iya, artinya bahwa sholat tetap wajib, tapi nggak harus perilaku tekniknya tuh nggak harus sama persis gitu. Haji juga begitu Bu. Bu, haji Nabi itu dari Madinah ke Mekah. Ibu kan pasti pernah haji, pernah umroh kan? Saya tanya, kalau dari Madinah ngambil miqat di Bir Ali, ya berapa jam sampai ke Mekah? Berapa jam? 6 jam, 5 jam ya kan Bu ya? Berangkat habis sholat asar sampai di Mekah kan udah jam 8, jam 9 malam itu kan? Begitu biasanya. Tapi di zaman Nabi Bu, bukan 5 jam, 6 jam. 7 hari. Ya kan naik onta. Naik onta, enggak naik bis, enggak. Naik onta, berhari-hari itu perjalanan dari Madinah ke Mekah. Saya tanya Bu, ada di antara kita yang dari Madinah ke Mekah naik onta? Enggak ada. Orang Arab aja juga enggak naik onta gitu.
Bahkan kan di Madinah banyak juga tuh yang pada tukang ontak tuh ya. Saya bilang, Bang, sewa dong ontaknya mau ke Mekah. Gila lu naik ontak ke Mekah gitu. Diomelin, ntar pedel ontaknya gitu. Ontaknya pun kalau ditanya, mau nggak tak ke Mekah gitu. Oh gak, lu kan udah bis, ngapain lu naik ontak gitu. Kagak mau bu ontaknya. Iyalah. Nah di zaman Nabi, jamaah haji Nabi itu bersama dengan 124.000 jamaah. Semua tuh bu naik ontak. Perginya naik ontak, pulangnya naik ontak. Sekarang kita nggak pernah naik ontak. Sesuai nggak haji kita dengan haji Nabi? Nggak sesuai. Nggak sesuai gitu. Nggak sesuai sunnah. Sunnahnya itu kalau pergi haji naik ontak gitu. Emang sunnah Nabi itu masih perbuatan Nabi kan. Tapi kan sekarang kita bilang begini. Nggak semua perbuatan Nabi itu mesti kita ikuti. Nggak semua gitu. Ya sekarang kan naik pesawat ya kan. Naik bus. Sekarang ada kereta bu. Dari Madinah ke Mekah ke Jeddah tuh naik kereta gitu kan. Yang naik onta nggak ada bu. Nggak ada. Jadi ya nggak harus sesuai persis banget. Nggak. Nah satu lagi bu. Nabi itu waktu haji ya atau umroh. Kalau kita kan kalau haji atau umroh pasti selain ke Mekah kita kan mampir ke Madinah kan. Nabi bu haji dan umrohnya nggak pernah ke Madinah. Nggak pernah ke Madinah. Ya kan rumahnya di Madinah. Iya kan. Makanya dia nggak pernah ke Madinah. Kalau dia ke Madinah dia pulang. Nah meninggalnya malah di Madinah gitu. Kita nih bu kalau haji umroh pasti ngelewang dari Mekah ke Madinah. Atau malah ke Madinah dulu. Iya, Nabi bu, haji dan umroh itu tidak pernah ke Madinah. Jadi kalau ada orang haji dan umroh pakai ke Madinah, sesuai nggak dengan sunnah Nabi? Enggak, gitu. Tapi boleh, ya boleh. Kenapa jadi enggak? Ya kan? Kalau Nabi itu nggak pernah ke Madinah, kalau dia ke Madinah dia pulang, gitu. Ya orang rumahnya di Madinah, ya kan? Nah, berangkat dari Madinah, pulang ke Madinah, nggak pernah mampir di Madinah, nggak pernah. Ya kan bu? Nah, jadi kita harus tahu bahwa enggak semua perbuatan Nabi itu mesti kita ikutin. Enggak. Kalau yang wajib, iya. Tapi ada ketentuannya. Sholat tadi ya. Kalau yang wajib nih, yang rukun misalnya harus berdiri, ya, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, itu mesti kudu wajib harus kayak gitu. Tapi bahwa Nabi sholatnya pakai sepatu, pakai sendal, enggak harus. Jadi harus dipilah dan dipilih. Enggak semuanya mesti kayak Nabi. Ya kan? Nanti Nabi kadang-kadang sholat yang juga kita kalau mau ikutin Nabi boleh. Tapi enggak ikutin enggak apa-apa. Misalnya Nabi sholat tahajud. Bu, pernah sholat tahajud? Kayak Nabi enggak? Tahajudnya Nabi bu, itu Nabi enggak pernah ngajak siapa-siapa. Enggak ada orang diajak sama Nabi. Karena Nabi tahu kalau beliau tahajud tuh rada lama. Ya, lamanya kayak gimana? Ibu tahu nggak surat Al-Baqarah? Nah, itu di rakaat pertama Al-Baqarah selesai terusin Ali Imran, terusin An-Nisa. Itu kan udah 1/8 Quran, Bu. Itu baru rakaat pertama berdirinya doang. Rukuknya selama berdirinya. I'tidal sujudnya itu sama gitu lama. Jadi dapat 2 rakaat. Wah, itu udah capek banget. Makanya Nabi nggak pernah ngajak orang tahajud yuk gitu, nggak pernah. Soalnya Nabi kalau tahajud nekat. Cuman memang Nabi punya pembantu namanya Anas bin Malik. Anas itu namanya juga pembantu ya Bu ya. Kan kesian Nabi sholat sendirian temenin Nekat dia temenin Nabi. Tapi karena Nabi bacanya panjang banget, dapat 2 rakaat dia pulang. Tobat lah ya. Ada orang habis sholat langsung tobat, itu dia. Tobat gue nggak ikut sholat lagi dah sama Nabi, kelamaan gitu kan. Nah tapi walaupun Nabi melakukan sholat tahajud, kita seandainya mau mengikuti boleh, dapat pahala pasti kan. Seandainya enggak boleh nggak Bu? Enggak ngikutin, boleh kan? Boleh, namanya juga sholat sunnah, bukan sholat wajib. Jadi nanti perbuatan Nabi itu ada yang jatuhnya wajib, sholat 5 waktu wajib. Tapi kalau tahajud jatuhnya sunnah, dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain santai saja, tidak jadi masalah, ya kan? Enggak semua perbuatan Nabi harus dikerjain, gitu Bu.
Puasa gitu juga, kalau yang Ramadan wajib. Tapi kalau yang Senin Kemis atau yang puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa tanggal 10 Muharram gitu kan, itu kan nggak wajib. Ya udah, kalau nggak wajib, seandainya kita kerjain dapat pahala, nggak kita kerjain ya nggak apa-apa, nggak berdosa gitu ya. Oke, nah nanti Bu, ada perbuatan Nabi yang hukumnya itu mubah. Kita kerjain nggak dapat pahala, kita tinggalin juga nggak berdosa. Contohnya tadi makan korma, Bu, ya kan? Makan roti, itu buang air pakai batu gitu Bu, itu mubah. Misalnya ibu kerjain pakai batu juga nggak dapat pahala gitu kan? Nggak harus kan? Nah gitu. Termasuk juga ketika nih, mohon maaf, Nabi kan kalau khutbah Jumat Bu, itu dia pakai tongkat. Itu hadisnya sahih. Khutbahnya Nabi itu berpegangan pada tongkat. Kadang-kadang pada busur panah, kadang-kadang pada tombak, kadang-kadang pedang. Tapi yang paling sering berpegangan pada tongkat. Di beberapa masjid di Jakarta itu ada yang disediakan tongkat di mimbarnya itu Bu. Saya sendiri itu kalau saya nggak tahu, kalau di sini saya lupa ada tongkat apa enggak ya. Tapi di masjid dekat rumah saya itu pengurusnya maksa khotib pegang tongkat, dipaksa. Ya saya bilang oke, deal gitu kan. Saya pegang nih tongkat Bu. Cuman pas khutbah kedua saya lupa nggak saya pegang. Itu dicoel dari belakang. Pak Ustadz apa? Tongkat. Oh iya. Pegang tongkat. Ya memang itu sunnah Nabi. Nabi khutbahnya tuh pakai tongkat, bener gitu loh. Cuma, nah ini yang harus kita ketahui. Memang bahwa Nabi itu punya tongkat itu benar. Waktu khutbah pegang tongkat itu benar. Tapi ada yang lupa. Itu tongkatnya adalah tongkat Nabi. Kemanapun Nabi bepergian, tongkat itu setia menemani. Perang bawa tongkat, ke kebun kurma bawa tongkat, ke pasar bawa tongkat, pulang ya bawa tongkat. Khutbah selesai pulang, ya bawa pulang tongkatnya. Nah bagian itu Bu, ketika saya selesai khutbah, tongkatnya saya bawa pulang, diomelin Bu sama pengurus masjid. Ustadz mohon maaf, amplop bawa pulang boleh, tongkat balikin, itu punya masjid, katanya begitu. Jadi nggak boleh bawa pulang tongkat. Saya bilang Nabi itu pulang bawa tongkat, bukan cuma khutbah doang gitu. Iya tapi nggak begitulah, pokoknya tongkat punya masjid. Pantesan hilang mulu, dibawa pulang gitu ya. Nah jadi nggak semua perbuatan Nabi itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib untuk diikuti. Nggak semua. Sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah, sebagiannya mubah. Dan nah ini yang penting Bu, ada lagi perbuatan Nabi yang hukumnya haram. Nabi mengerjakan tapi kita haram untuk melakukannya. Contohnya puasa wisol. Tahu puasa wisol Bu? Puasa wisol tuh puasa misalnya nih Bu ya, kan pagi-pagi tuh sebelum subuh sahur. Begitu maghrib kan aturan buka, dia nggak buka, puasanya nyambung terus sampai malam. Terus besok nyambung, aturan besoknya sahur, dia kagak makan. Karena puasanya siang dan malam, terusin lagi siang dan malam, terusin lagi siang dan malam. Itu Nabi puasanya terus-terusan. Wisol itu artinya nyambung, kagak pakai buka, kagak pakai sahur, puasanya siang dan malam. Para sahabat ada yang pengen ikut puasa wisol kayak Nabi, dilarang. Jangan, haram kalian ngikutin saya. Tapi kan Anda sendiri puasanya wisol. Itu khusus buat saya, kata Nabi. Saya ini Nabi punya mukjizat. Allah perintahkan saya puasa siang malam nyambung terus. Walaupun begitu saya nggak merasa haus, tidak merasa lapar. Karena saya dikasih makan oleh Allah. Cuman nggak makan apa, tiba-tiba badannya tetap kuat aja. Zaman sekarang ada juga Bu, orang bisa begitu. Dia nggak makan, tapi badannya kuat. Orang di infus ya kan, di infus kan kuat ya, kagak makan kagak minum, orang dikasih makan terus cara glukosanya kan gitu ya Bu ya. Nah di situ para sahabat nggak ada yang berani puasa model kayak Nabi wisol itu, karena itu adalah sunnah Nabi tapi hukumnya haram untuk kita kerjakan, haram, tidak boleh gitu.
Ada lagi, ada. Misalnya pernikahannya Nabi. Kan Nabi menikah, ya kan? Berapa jumlah istrinya? 11, ya kan? Nabi tuh punya istri 11. Boleh nggak dikerjakan oleh umatnya? Nggak boleh. Ya, kalaupun misalnya mau poligami, kalaupun ya, kan dibatasi sampai 4 gitu. Nah maka orang yang pada poligami ngakunya ngikutin sunnah Nabi itu bohong, Bu. Bohong. Kalau mau ikutin Nabi istrinya bukan 4. Apalagi cuma 2, ya kan? 11 gitu loh. Iya kan? Sesuai dengan perilaku Nabi. Nabi kan 11 istrinya. Baru cuma 2 ngakunya ikut sunnah Nabi. Jauh belum itu. Ya nggak harus nenek-nenek juga. Jumlahnya aja, Bu. Ya misalnya nih suami ibu bilang mau ngikutin sunnah Nabi gitu. Nggak boleh. Nggak boleh jawabannya. Karena sunnah Nabi itu adalah istrinya 11. Dan 11 itu haram. Enggak, saya 1 aja dulu. Oh kalau 1 mah belum sunnah. Sunnah itu minimal seperti Nabi jumlahnya 11. Kalau cuma 2, 3, 4 ya gitu ngaku sunnah Nabi nggak sesuai. Emang Nabi bininya 4? Bukan. Emang bininya 2? Enggak. Nabi bininya 11. Kalau ngaku sebagai sunnah Nabi harus 11 gitu. Dan 11 itu hukumnya haram, nggak boleh gitu kan, Bu. Jadi gampang kalau ada suami-suami pada pengen bilang ikut sunnah Nabi, nggak mungkin, nggak boleh. Kenapa? Karena sunnah Nabi itu haram hukumnya. Ya sunnah Nabi yang itu haram hukumnya. Yang istrinya 11 kan haram buat kita. Ya haram itu, iya, nggak boleh. Karena maksimal kalaupun boleh cuma 4. Iya, itu pun kalau di Indonesia ya Bu ya. Kalaupun misalnya mau resmi, itu kan harus ada izin, Bu. Izin dari istri pertama. Misalnya ibu nih mau dinikahi sama orang sudah punya istri. Misalnya ibu yang jadi pelakornya misalnya. Cuman misal doang, Bu. Misal doang, Bu, ya kan? Ibu tuh nggak akan bisa dinikahi oleh orang sudah punya istri secara resmi dan sah, dapat legalitas, dapat buku nikah tuh nggak bisa. Bukan haram, tidak legal kan? Tidak legal. Jadi kalau mau legal harus dapat surat dari pengadilan agama, Bu, ya. Kalau ibu mau jadi pelakor, ya misalnya. Saya nggak bilang ibu yang direbut suaminya, enggak. Saya bilang aja ibu yang jadi pelakornya gitu kan. Misalnya ibu mau jadi pelakor nih gitu kan. Iya, iya. Jadi gini, si suami itu harus izin dari pengadilan agama. Pengadilan agama nanti mengeluarkan surat izin dibolehkan menikah lagi dengan alasan A, B, C, D, E dan sebagainya. Tapi syaratnya pengadilan harus dapat surat izin dulu dari istri yang pertama. Surat resmi, Bu. Iya. Surat resmi ditandatangani. Itu kalau nggak ada surat resmi dari istri yang pertama, pengadilan tidak akan memberikan izin. Syaratnya surat itu dulu. Jadi suami-suami itu kalau mau nikah 2 yang resmi, ya dia harus minta izin dulu sama istrinya. Dan insya Allah nggak ada yang berani. Ya, mah aku mau nikah lagi dong, minta tanda tangan di sini. Itu nggak ada yang tanda tangan. Yang ada palang pintu pindah ke jidat, ya kan? Ya nggak sah, nggak dapat legalitas. Iya makanya nggak dapat legalitas kan. Nah kita kan begini Bu, mau nggak sih Ibu beli mobil nih Bu? Mobil yang baru Wuling Air-V harganya kan 300 juta. Dijual murah Bu, cuma 15 juta tapi nggak pakai STNK, nggak pakai BPKB, mau nggak? Bodong kan? Itu kan mobil hasil nyolong ya kan? Itu kan nggak boleh gitu. Namanya juga nggak ada legalitasnya. Ntar jadi urusan, jadi masalah dan nggak kelar-kelar urusannya. Nah tapi ini mohon maaf nih Bu ya, cuman ini aja, jangan marah dulu Bu. Ada juga loh suami yang berhasil mendapatkan surat izin dari istrinya. Iya, surat izin resmi.
Cuman memang ketika diserahin ke pengadilan, pengadilannya bingung hakimnya. Pak, ini benar dari istri Bapak? Benar demi Allah. Ini beneran dia tanda tangan? Demi Allah dia bilang gitu. Tapi kenapa bukan tanda tangan, kenapa cap jempol doang? Nah itu Pak, istri saya tuh buta huruf katanya gitu. Padahal sih nggak buta huruf, orang dia lagi tidur dipinjem jempolnya. Gitu. Makanya bininya bingung waktu bangun, ini kenapa tangan biru-biru padahal belum pilkada udah ada biru-biru. Nah, itu emang ilmu hitam Bu, jangan jangan ditiru, dan Ibu hati-hati. Makanya tiap bangun tidur Ibu periksa jari, jangan-jangan ada biru-birunya. Nah, dan ada satu lagi perbuatan Nabi yang paling aneh, yaitu ketika beliau menikah Bu, menikah dengan salah satu istrinya, itu ternyata tidak pakai wali, tidak pakai saksi, bahkan tidak pakai ijab dan qabul. Sah apa enggak Bu pernikahan kayak gitu? Enggak ada walinya, enggak ada saksinya, enggak ada ijab qabul, tiba-tiba langsung berduaan aja begitu bikin anak. Boleh enggak Bu? Enggak boleh lah. Tapi itu Nabi melakukannya. Lah, Ibu enggak percaya? Ada ayatnya. Ada ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya turun kepada Nabi. Nih bunyi ayatnya Bu. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Itu perempuan itu janda Bu, namanya Zainab. Baru aja dicerai sama suaminya. Janda muda. Janda apa sih kalau baru dicerai itu namanya? Hah? Janda kembang. Janda kembang Bu, baru aja diceraiin. Baru habis masa iddahnya. Kan kalau perempuan dicerai itu 3 kali suci dari haid kan. Nah itu baru habis masa iddahnya. Tiba-tiba dipanggil sama Nabi. Dipanggil sama Nabi. Zainab. Wah Zainab kan bingung. Karena suaminya Zainab yang menceraikan dia itu sebenarnya itu anaknya Nabi. Zaid. Zaid anak angkat. Ya kan. Nah dia dicerai sama Zaid jadi janda kembang. Baru habis masa iddahnya dipanggil sama Nabi. Panggil lu sama Nabi. Takut kan Zainab, wah jangan-jangan mau diomelin gitu kan. Akhirnya karena Nabi yang manggil, dia datang. Sampai ke rumah Nabi, ada apa ya Rasul? Pulang, ambil baju, buntelan semua, ikut pulang ke rumah saya, kita suami istri. Kaget Zainab, hah? Bagaimana tiba-tiba jadi istrinya Nabi? Bagaimana ceritanya ya Rasul tiba-tiba saya jadi istri Anda? Tadi kan Anda jadi mertua, sekarang tiba-tiba jadi suami, bagaimana ceritanya? Tadi malam Allah turunkan suatu ayat. Dibacain tuh ayat yang tadi. Bunyinya begini, ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, maka kami kawinkan kamu dengan istrinya. Itu Allah yang ngomong. Ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, aku nikahkan kamu dengan jandanya. Allah yang menikahkan Nabi dengan Zainab itu. Ya mau bilang apa, ya kan? Makanya sejak ayat itu turun tadi malam sampai pagi itu statusnya sudah jadi istri Nabi. Nabi pagi-pagi manggil Zainab, Zainab tuh udah jadi istri Nabi. Makanya Nabi bilang, ayo ikut pulang. Langsung udah jadi istrinya. Tapi itu khusus buat Nabi doang Bu. Oh bapak-bapak sekarang gak bisa ketemu janda di pasar, ikut pulang. Gak bisa. Main ikut-ikut aja. Tadi malam saya mimpi, pala lu peang, mimpi apaan? Nggak bisa begitu ya Bu ya. Nah itu khusus terjadi pada Nabi doang. Unik loh pernikahannya Zainab itu. Dan Zainab ya karena itu Quran Bu. Ya udah, nggak ada wali loh, nggak ada saksi, nggak ada apa. Tapi karena Allah yang menikahkan Nabi dengan Zainab, ngikut. Udah jadi istrinya. Termasuk min ummahatil mu'minin. Ibu dari orang-orang beriman tuh Zainab, nggak pakai catering di mana ya kan, nggak ada catering Bu, ya, boro-boro nyetak undangan gitu kan, apa gedungnya di mana, bajunya apa, pagar ayunya siapa, enggak, ujuk-ujuk tiba-tiba jadi bini aja gitu, ya kan. Kalau cara orang kita Bu, orang kayak gitu namanya kan kumpul kebo ya Bu ya,
Iyalah, nggak pakai nikah nggak apa, tiba-tiba serumah, bagaimana ceritanya? Jadi nggak bisa bilang mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi pahala, lo itu cuma Nabi doang yang kayak gitu. Nah, kita nggak bisa. Orang kumpul kebo tuh ngakunya sesuai dengan Quran gitu. Ya enggak lah, itu nggak bisa dilaksanakan. Nah, sesuai dengan janji saya, ini udah jam 11 seperempat nih, ya kan? Wahyu Al-Quran, ibu buka suratnya, ada ayatnya. Oh, surat apaan? Ntar dulu nih saya buka kamus dulu di sini. Pernikahan Nabi dengan Zainab itu ada dalam surat, ntar dulu. Jadi gini Bu, itu satu-satunya ayat yang menyebutkan nama sahabat. Ada satu orang sahabat yang namanya termuat di dalam Al-Quran, namanya Zaid. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Surat Al-Ahzab betul. Ayatnya saya cek dulu. Surat ke-33. Ayatnya ntar dulu saya cari dulu Bu. Saya kagak apal nomor-nomornya. 39 ya. Surat Al-Ahzab surat ke-33. Surat ke-33 ayat 39 Bu. Apa 59? Coba saya cek dulu. Ayat 39 ada nggak? Bukan. Oh iya, silakan Bu. Iya. Oh iya, dipanggil sama suami. Ya. Ya silakan Ibu, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Kalau stop sendiri Bu. Nah, ini baru ketemu nih. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Jadi suratnya surat ke-33. Ayatnya 37. Surat 33 ayat 37 agak panjang. إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya dalam kurung menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri dari anak angkat mereka. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa Zaid itu bukan anaknya Nabi, tapi dia anak angkat, maka mantan menantu tapi dari jalur anak angkat itu bukan mahram. Antara Nabi dengan Zainab itu bukan mahram. Karena bukan mahram maka boleh nikah. Untuk membuktikannya Allah nikahkan saja langsung dengan Zainab. Jadi Zainab itu dapat anaknya, dapat bapaknya. Cuman anak dan bapak itu ternyata bukan bapak dan anak betulan, anak angkat. Gitu ya Bu ya. Dan Ibu jam 11:15 sesuai dengan janji saya ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Baik Ibu-ibu, ada yang mau bertanya?